kami mau memulai acara sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dari guru-guru yang mengajar dan anak-anak yang mendengarkan ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa dikasih hikmat oleh pelajaran kali ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo kids, apa kabar? Senang sekali nih Kak Heri bertemu dengan kalian bersama-sama untuk kita belajar firman Tuhan. Nah kids, Kak Heri bawa beberapa peralatan nih. Ini ada boneka. Masa Kak Heri main boneka? Bukan hanya boneka nih. Kak Heri juga bawa tisu toilet gulung. Ini untuk apa ya? Coba kids tunggu dulu ya, perhatikan ya. Kira-kira apa yang akan Kak Heri lakukan dengan tisu dan boneka ini? Tunggu ya kids ya. Pasti kalian penasaran. Kak Heri sedang apa? Oke, tunggu ya. Pasti kalian penasaran. Ini sedang apa ini? Ya. Nah, tunggu ya. Sebentar lagi selesai nih. Apa ini? Kok bonekanya digulung-gulung sama kertas tisu? Ada apa nih? Kids, ini sebetulnya adalah Kak Heri ingin menunjukkan sesuatu. Apa sih yang Kak Heri mau tunjukkan? Nah kids, boneka ini sebetulnya adalah gambaran tentang orang yang mati. Dan kemudian kertas tisu ini seperti kain linen yang biasa dipakai untuk membungkus tubuh orang yang sudah mati itu sebelum dikuburkan. Nah, cerita kita hari ini juga berhubungan dengan hal itu, kids. Pada zaman Tuhan Yesus, ketika seseorang itu meninggal, dia akan dibungkus dengan kain kafan atau biasa pakai kain linen gitu. Lalu kemudian mereka diletakkan di dalam kubur. Nah, tadi Kak Heri memperagakan tisu toilet ini ibarat seperti kain kafan yang dikenakan kepada orang yang sudah mati. Nah, kali ini ceritanya adalah tentang seseorang yang bernama Lazarus ketika dia diletakkan di dalam kubur. Tetapi kita tidak akan pernah mengetahui bahwa Lazarus tidak memakai kain kafan itu lama. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan membangkitkannya dari antara orang mati. Pengen tahu ceritanya seperti apa? Berikut video penjelasannya. Yesus dan Lazarus adalah sahabat. Lazarus tinggal di kota Betania di Yudea bersama saudara-saudaranya Maria dan Marta. Suatu hari Lazarus jatuh sakit. Maria dan Marta mengirim pesan kepada Yesus. "Tuhan, temanmu Lazarus sakit," kata mereka. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Penyakit Lazarus tidak akan berakhir dengan kematian. Penyakit ini akan membawa kemuliaan bagi Allah dan anak Allah." Yesus tinggal di tempat itu selama 2 hari lagi. Kemudian Yesus berkata, "Mari kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus telah berada dalam kubur selama 4 hari. Marta bergegas menemui Yesus, tetapi Maria tetap tinggal di rumah. Marta berkata, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta tahu bahwa Yesus dapat melakukan mukjizat. "Aku tahu Tuhan akan memberikan apapun yang engkau minta," katanya. Yesus menjawab, "Saudaramu akan bangkit." Marta percaya bahwa Lazarus akan bangkit dari kematian di masa depan pada hari terakhir. Tetapi Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" "Ya Tuhan," kata Marta, "aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah."
Marta kembali ke rumahnya. Ia memberitahu Maria bahwa Yesus ingin bertemu dengannya. Lalu Maria meninggalkan rumah dan semua orang yang datang untuk menghibur Maria dan Marta mengikutinya. Maria tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Maria menangis, Yesus juga menangis. Maria membawa Yesus ke kubur tempat Lazarus dikuburkan. Kubur itu adalah sebuah gua dan sebuah batu besar menutupi lubangnya. "Singkirkan batu itu," kata Yesus. Maka batu itu pun disingkirkan. Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku." Kemudian Yesus berseru, "Lazarus, keluarlah." Lazarus keluar dari kuburnya, dibungkus dengan kain lenan dan kain kafan. Yesus berkata, "Bukalah kain kafan itu dan biarkan dia pergi." Kemudian kerumunan orang Yahudi pergi ke Betania untuk melihat Yesus dan Lazarus. Para pemimpin agama memutuskan bahwa mereka ingin membunuh Lazarus karena Yesus telah membangkitkannya dari kematian, dan banyak orang yang meninggalkan orang Yahudi dan percaya kepada Yesus. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, dia menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa atas kematian. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita dan bangkit dari kematian. Ia memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 11 dan pasal 12. Nanti kita bisa baca ya di rumah sama papa atau mama. Nah, tadi cerita itu diawali dengan kisah yang menyedihkan, kisah yang sedih, tapi diakhiri dengan cerita yang bahagia. Dan inilah yang menjadi pengharapan dan janji kita ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Dengan kita menjadikan Yesus adalah Tuhan, menjadikan Dia adalah Raja, menjadikan Dia adalah Juru Selamat atas kehidupan kita, maka yang namanya kesedihan, yang namanya kehancuran, bahkan kematian sekalipun akan dapat Tuhan selesaikan. Tuhan berjanji Dia akan menjadikan segala sesuatu baru dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Nah kids, Tuhan Yesus tahu sahabatnya yang bernama Lazarus sedang sakit. Tetapi Dia juga tahu bahwa penyakit Lazarus ini tidak akan berakhir dengan kematian. Bagaimana hal itu terjadi menjadi kenyataan? Ayo, ada yang ingat? Benar. Bahkan ketika Yesus belum sampai di sana sebelum Lazarus meninggal, Yesus mampu membangkitkannya kembali. Perkataan Yesus dapat dipercaya dan selalu menjadi kenyataan. Ketika kids percaya kepada Yesus, kita juga mendapatkan hidup kekal dan kita akan diselamatkan di dalam namanya. Kita juga tahu dalam kisah tadi juga ada kesedihan. Kesedihannya itu terlihat ketika Tuhan Yesus menangis. Kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus menangis? Padahal Dia kan tahu Dia dapat menghidupkan Lazarus. Nah kids, Tuhan Yesus menangis karena Dia merasakan, mengalami rasa sakit akibat dosa dan kematian yang sungguh-sungguh nyata. Maria dan Marta sungguh merindukan saudaranya yang sudah mati, yang meninggal sudah 4 hari itu. Yesus merindukan sahabatnya dan Dia sedih atas kematian yang dialami oleh Lazarus, kematian yang disebabkan oleh dosa. Kita juga dapat mengalami saat-saat yang menyedihkan dalam hidup kita. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, Dia berkuasa atas dosa, Dia berkuasa atas maut. Kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan pernah mati. Beberapa orang tidak suka bahwa Yesus memiliki kuasa dan berbicara tentang kehidupan ke dalam kematian. Siapakah beberapa orang yang menolak Yesus? Ya, benar. Beberapa pemimpin agama mulai merencanakan untuk membunuh Lazarus dan Yesus. Tetapi Yesus tahu bahwa hal ini akan terjadi dan itu menjadi rencana Tuhan, menjadi rencana Bapa atas hidupnya. Yesus akan menghancurkan
kuasa maut untuk selama-lamanya dengan mati. Kemudian dia bangkit dari kematian dan dia melakukannya. Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan pengharapan. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak mati selama-lamanya. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus menunjukkan bahwa dia berkuasa atas kematian. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita dan dia bangkit dari kematian. Dan dia memberikan hidup yang kekal kepada setiap mereka yang percaya kepada Yesus. Yang Yesus lakukan untuk membangkitkan Lazarus dari kematian hanyalah berkata, "Lazarus, keluarlah." Dia memegang segala kuasa, bahkan melalui perkataannya. Seketika itu juga Lazarus bangkit dan berjalan dari kuburnya. Tetapi Lazarus masih terikat dengan kain kafan dan membutuhkan orang lain untuk melepaskan kain kafan itu. Lazarus masih membutuhkan Yesus untuk mati bagi dosa-dosanya. Karena hanya Yesus yang dapat menghapus dosa. Kemudian setelah Yesus mati, para murid pergi ke kubur kosong dan menemukan kain lenan Yesus terlipat. Tidak seperti Lazarus ketika Yesus dibangkitkan dari kematian. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk membantu untuk menanggalkan kain kafannya. Yesus bangkit dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Dan bersyukurlah setiap orang yang percaya kepada Yesus. Maukah kids percaya kepada kabar baik ini? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mati dan bangkit untuk memberikan kami pengharapan, memberikan kami janji bahwa setiap kami yang percaya kepada Yesus, kami kelak akan mendapatkan kehidupan kekal selama-lamanya. Tuhan, kami tahu kami hidup di tengah-tengah dunia ini, bahkan kami bisa sedih, kami bisa susah. Tapi kami juga percaya Tuhan juga berkuasa memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.